Oh, singkatan. Singkatan ya. Yang dari beol apa sih? Beol cepirit. Cepirit iya. ya. TBL. Aduh. TBL banget nih TBL gitu. Aduh, saya pernah tahu itu. Oke, ngomong-ngomong soal narabahasa udah, kegemasan-kegemasan itu juga yang menjadikan Anda kan jadinya udah untuk mendirikan narabahasa juga ya udah ya? Ya, saya nyari bala bantuan sebenarnya. Bertahun-tahun saya jawab pertanyaan warganet kan secara sendiri kan. Kata orang tuh kalau misalnya 1 ditambah 1 itu tidak menjadi 2 tapi menjadi 3. Oke. Jadi himpunan kekuatan orang itu menjadi lebih besar kan. Akhirnya saya dirikanlah Narabahasa 2020. Tujuannya sebenarnya itu. Tujuannya kalau sendiri mungkin saya ada masanya jenuh. Kayak kalau dilihat sekarang Narabahasa itu kirim tweet sama kirim di berbagai media sosial tiap hari. Kalau saya udah berapa pekan nih puasa dari Twitter. Kalau lihat tweet terakhir saya mungkin bulan lalu ya kalau nggak salah ya. Oh gitu? Iya, saya memang kerap gitu. Saya kerap hiatus dari media sosial ketika di dunia nyata saya sedang sibuk. Oke. Nah dengan adanya Narabahasa kan lebih terkelola kan. Terus ketika memberikan pelatihan, saya juga punya orang-orang yang membantu mendukung. Kalau saya sendiri kan meriksa tugas 100 orang kan lumayan ya. Tapi ketika ada tim itu terasa lebih enak. Sekarang udah ada berapa orang udah untuk di Narabahasa sendiri? Narabahasa total sekarang 15 orang. Oh, dan itu work from semua dari rumah. Dari rumah ya, kerja dari rumah ya udah ya kalau dari Bahasa Indonesia ya. BDR, bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah, bukan kerja. Bukan, bekerja. Karena kata kerja kan, bekerja. Bekerja dari kalau rumah. Kalau kerja itu kata benda. Oh iya betul. Kerja dari rumah, bekerja dari rumah. Ya. Oke, ada 15 orang ya udah ya itu dengan usia yang bermacam-macam. Macam-macam, cuman kayaknya saya paling tua sih. Bukan kayaknya, pasti. Kayaknya itu tidak bisa dielak kayaknya udah ya. Yang lain rata-rata Gen Z, yang paling muda itu masih 20 tahun. Oke. Jadi memang ini karena tujuannya lebih ke generasi yang lebih muda, saya memang mengumpulkan yang generasi muda. Itu juga sebabnya saya memaksa di kantor. Pada awalnya itu waktu mendirikan Narabahasa, saya tuh dipanggilnya Pak. Tapi di tengah-tengah awal 2021 saya bilang begini, pakai strategi dong. Ini kan warganet semuanya menyebut saya Uda. Iya. Sementara Narabahasa itu kan seringkali mengadakan siaran langsung terus menyapa saya. Kagok kan menyebut Pak kan. Jadi mulai sekarang biasakan memanggil saya Uda. Jadi saya muda terus kalau akhirnya sekarang dipanggilnya Uda terus ya. Di kantor ya, nggak lagi dipanggil Pak. Strategi yang bagus sih udah. Biar kelihatan lebih muda. Konsultan maklum. Oke, dari Narabahasa aktivitasnya banyak ya udah ya. Ada pelatihan apa ya namanya webinar ya udah ya. Iya. Webinar. Ada yang sifatnya publik, ada juga yang sifatnya geriaan. Geriaan itu in-house. Oh, in-house. Tuh. Jadi kami kalau dari lini bisnis tuh sebenarnya tujuannya adalah semua aspek kebahasaan disasar. Jadi kalau dilihat kan orang itu pertama ingin diajarkan sesuatu. Begitu mereka sudah mulai bisa, mereka ingin dapat rujukan. Ada publikasi. Kami menerbitkan buku-buku. Waktu itu menerbitkan buku ini juga kerjasama kan. Betul. Kemudian setelah mereka ada rujukan, mereka butuh dibimbing, ada konsultasi. Kemudian setelah itu mereka butuh aplikasi, alat untuk membantu mereka menulis, mendapatkan terjemahan suatu istilah atau mendapatkan sinonimnya. Nah, kami juga ada aplikasi. Nah, kurang lebih lini bisnisnya ada yang saya sebut tadi, edukasi, pelatihan, kemudian ada konsultasi, publikasi, aplikasi, dan satu lagi itu kreasi. Itu barang-barang yang bisa merchandise ya? Iya, betul. Oke, tadi udah sempat nyinggung juga nih ada buku Recehan Bahasa yang kerjasama dengan Narabahasa ya udah ya. Untuk judulnya sangat-sangat menarik ya udah ya, Recehan Bahasa gitu. Pemilihan kata ini dari mana sih udah? Saya itu orangnya kan receh ya. Kalau ngomong itu kadang-kadang suka nggak berguna. Saya memang suka bercanda orangnya, suka bercanda. Termasuk juga di media sosial. Jadi ketika kemudian menyampaikan tweet di media sosial, saya selalu berusaha melihat aspek-aspek yang sifatnya trivia.
orang-orang tuh kan seneng kan kalau ada hal-hal kecil, remeh-temeh, itu menjadi pendorong mereka untuk mempelajari yang lebih besar. Sama seperti kalau kita makan hidangan pembuka misalnya kan, appetizer, itu hidangan-hidangan pembuka itu kan kerap menarik. Nah inilah yang berusaha disampaikan di buku ini. Untuk belajar bahasa secara total yang insya Allah sih akan diterbitkan setelah ini juga ya lewat Mizan juga. Kita judulnya belum ketahuan tapi itu lebih berat dari buku ini. Nah ini tuh ibaratnya tuh seperti pengantar. Seperti pengantar, orang diberikan dulu camilan, hal-hal yang bakal menarik, tapi cukup bergizi lah, cukup membuat perut menjadi kenyang. Nah dulu idenya itu kenapa diberi recehan bahasa karena itu. Ini potongan-potongan kecil yang sifatnya receh, tapi kalau ditabung lama-lama itu menjadi sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar ya. Dan buku ini tuh bisa dibaca berkali-kali ya udah ya, karena gambarnya bagus, ilustrasinya bagus, isinya juga menarik gitu kan isinya. Teman saya ada yang bilang gini, ini buku tercepat yang saya baca. Dia cuma duduk 40 menit, dia bilang habis itu udah selesai. Tapi dia bolak-balik tuh baca lagi. Betul, gitu. betul. Ini tadi sebelum acara juga saya baca lagi udah, dan ingat lagi soal becak apa ya tadi ya? Becak daring. Oh, singkatan ya. Yang dari beol apa sih? Beol cepirit Cepirit iya. Kemudian diganti jadi apa sih tadi ya? Becak daring cepat irit gitu. Saya juga lupa tuh. Tapi memang kalau kita lihat akronim itu kan memang sebenarnya tidak ada pola standar untuk pembuatannya kan. Oh iya betul. Memang terserah orang dia mau buat apa. Misalnya kayak waktu itu ada granat, gerakan anti narkotika kalau saya nggak salah kan. Jadi memang kadang-kadang ini kok singkatannya granat, ini ngambilnya dari mana gitu kan. Orang kadang-kadang bingung. Ada seorang teman saya, salah seorang redaktur di sebuah media massa terkemuka, dia itu gemas sekali dengan akronim. Jadi menurut dia akronim itu menyebabkan bahasa itu menjadi lebih ambigu. Karena kan orang bisa mengartikan macam-macam. Itu dibuktikan oleh Narabahasa kemarin. Jadi acara setiap Ramadan kami punya acara namanya Kultum. Kuliah 7 menit? Enggak, bukan. Kuliah 30 menit. Oh 30 menit. Iya, orang kebanyakan protes. Loh kok Kultum kuliah 30 menit, biasanya kuliah 7 menit. Biasanya tuh di mana? Terserah kami lah mau ngasih nama itu. Yang penting kan T ya. Iya, kan benar juga kuliah 30 menit. 30. Kuliah 7 menit juga maksa juga kan. Jadi itu salah satu mudarat dari akronim. Orang bisa mengartikannya berbeda. Oh iya betul-betul. Karena kalau ya itu tadi ya nggak ada pedoman. Memang tidak ada. Memang nggak ada ya udah ya. Kadang-kadang malah ada suatu gejala yang disebut kerata bahasa. Kerata bahasa itu bahasa betul. Inggrisnya backronym. Orang menyamakan sebuah kata seperti sebuah singkatan. Sering tuh kan yang kayak kemarin tuh perkedel. Persatuan Kentang dan Telur. Kata siapa? Itu banyak sampai sekarang tuh. Banyak sampai sekarang. Salah satu yang cukup sering itu Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu waktu itu beliau itu menyamakan petani dengan apa gitu loh. Jadi orang pada umur berapa kamu baru tahu bahwa kata ini merupakan singkatan dari apa gitu. Padahal enggak, itu itu yang saya sebut kerata bahasa tadi. Iya. Kalau kata netizen sih cocokologi. Ya, cocokologi. Cocokologi ya udah, yang penting nyambung-nyambungin aja. Bahkan ketupat aja kemarin juga ya, kalau itu ada, nggak tahu sih sebenarnya bener apa enggak ya, dari Jawa itu lepat-lepat gitulah udah. Enggak, pasti enggak. Kalau baru ketahuan sekarang itu biasanya enggak kok. Itu pasti apa, kabar bohong atau hoax. Dalam bahasa aja ada hoax ya. Betul. Udah tadi sempat nyebut juga ada buku baru ya udah yang akan diterbitkan bersama dengan Mizan. Ini udah boleh diumumin sekarang? Boleh. Boleh ya. Udah keceplosan udah. Mungkin boleh di sebenarnya belum ada informasi bukunya tentang apa sih udah, tapi mungkin bisa saya udah dijewer-jewer terus sih oleh Kang editornya itu. Nah, itu perlu disebut namanya? Enggak usah. didadain aja. Mas Lutfi atau siapa? Halo Kang Ilham. Lo kok sebut nama? Mas Ilham juga kapan itu kesini udah. Oke. Iya, nanti kita jadwalin ketemu gimana lo? Boleh. Kita udah mungkin, tapi boleh kali udah dikasih dikit lah. Libur beratnya tuh seperti apa sih? Jadi gitu. gini, dari perjalanan saya memberikan pelatihan kebahasaan untuk berbagai jenis tulisan, akhirnya saya tiba pada sebuah kesimpulan bahwa ketika kita ingin memperbaiki tulisan kita harus mengawalinya itu dari
pikiran dulu. Aspek pikiran ini masuk ke dalam yang disebut dengan wacana. Wacana itu kan satuan bahasa terlengkap ya, yang diwujudkan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemudian baru dari situlah kita bisa menguraikan itu menjadi satuan bahasa yang lebih kecil. Ketika kita berbicara misalnya nih, kita udah punya pikiran. Misalnya hari ini kan saya ingin bicara dengan Mbak Gendis tentang topik yang aneka ragam. Saya waktu baca draftnya aja, ini macam-macam ini yang diobrol. Ya udahlah, pokoknya saya pergi dengan seperti orang mau ngobrol gitu, santai kan. Tapi sudah ada wacana yang muncul di sana. Kemudian waktu kita berbicara gini yang muncul kan kalimat. Kita berusaha merangkai apa yang kita sampaikan itu menjadi kalimat-kalimat. Ada yang bentuknya pertanyaan, ada yang bentuknya pernyataan, kata kalimat seru maupun kalimat perintah kan. Nah, dari kalimat, sewaktu kita merangkai kalimat, yang kita lakukan adalah kita menyusun kata-kata yang kita gunakan. Nah, 3 kunci itu sebenarnya dari mulai wacana, kalimat, dan kata. Itu yang kita gunakan sewaktu kita berbicara. Namun, ketika kita menulis, ada 2 tingkat lagi yang masuk, yaitu paragraf pertama, yang kedua ejaan. Sewaktu kita berbicara, kita tidak menggunakan ejaan kan, kita nggak pakai hai Mbak, Gendis, hai, Mbak Gendis. Kita kan nggak bilang gitu kan, hai Mbak Gendis. Mari makan nenek. Mari makan nenek. Itu kan beda artinya kan. Jadi ketika berbicara kita menggunakan intonasi, penekanan, jeda. Sementara waktu kita menulis kita menggunakan tanda baca, huruf kapital dan lain-lain. Jadi aspek paragraf dan ejaan ini masuk di dalam tulisan. Nah, ide pembuatan buku ini sebenarnya dari sana. Saya berusaha menjelaskan kelima tataran bahasa itu secara berurutan. Harapannya dan disampaikan dengan bahasa yang cukup populer. Harapannya orang jadi bisa menstrukturkan pikiran dia dan kemudian menuangkan baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Oke, menarik. Jadi kita tunggu udah untuk bukunya segera di pre-order kan. Insya Allah. Saya jadi deg-degan nih kalau ditanya kapan terbitnya. Tapi yang ini sedang masa prapesan ya, udah ya, yang baru Renjana ya judulnya. Oh, kalau itu produksinya Narabahasa. Ya, kalau itu kan merupakan himpunan tulisan yang ada di situs web. Sejak akhir 2020 itu kami hampir setiap hari ya membuat satu tulisan dan dimuat di situsnya Narabahasa. Nah, itu dikompilasi dengan topik-topik tertentu, dikumpulkan dan rencananya kami akan membuat seri buku. Seri yang pertama ini perkenalan, lalu yang seri kedua nanti Renjana 2 itu rencananya topiknya ejaan. Aku udah pre-order, udah ikutan prapesannya udah. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi untuk ditandatangani. Siap. Ini satu pertanyaan lagi udah yang kayaknya sih udah banyak yang nanya dan pasti udah mungkin juga akan bosen jawabnya ya. Udah ada tertarik untuk nulis buku fiksi belum udah? Saya sudah berhasil menulis 2 cerpen. Oh nice, keren. Udah dipublikasi juga udah? Belum. Kalau puisi udah sering. Cuma kalau puisi itu ya hanya kepada keluarga lah. Cuma kalau cerpen itu kan butuh waktu. Saya tuh masalahnya orangnya tidak imajinatif. Saya bahkan mimpi pun hampir nggak pernah. Kalau mimpi lupa tuh besoknya mimpinya apa gitu. Jadi awal 2020 tuh sebenarnya saya berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Karena saya nyaman menjadi penulis non fiksi, saya mau mencoba tantangan baru nih, mau nulis fiksi. Belajarlah kepada Dewi Lestari, terus kepada Mbak Leila Kudori, saya ikutan kelasnya Ernest juga. Cuma kok ya nggak terpancing-pancing ya. Emang tapi saya yakin sih segala sesuatu bisa dipelajari. Yang kurang itu mungkin niat. Karena saya mungkin belum. Oh iya, saya punya satu sih. Saya lihat ya teman-teman saya itu senang sekali bercerita. Jadi kalau ketemu gitu ya, tadi gue gini gitu, bisa cerita panjang gitu ya. Sementara saya mesti dengan memeras otak, tadi gue ngapain ya? Mikir, oh iya tadi saya ini 2 kalimat, 3 kalimat, oke selesai. Agak sulit untuk bercerita panjang. Saya mulai sekarang lagi berusaha untuk belajar bercerita panjang aja. Ya udahlah, pokoknya kita tunggu udah apapun karyanya. Mau puisi, mau cerpen, nanti pokoknya saya akan baca terus. Orang sasaran pertamanya pasti dia akan melihat nih Ivan Anin kalau nulis fiksi bakal nulis dengan bahasa gaul nggak ya? Apa ya bahasa gaulnya? Kalau dialog itu kan mau tidak mau ya, karena mengikuti karakter sang tokoh kan. Kalau tokohnya memang anak muda dan bahkan tokoh biasa pun dalam ragam lisan kan kita jarang menggunakan bahasa yang sangat formal kan.
Oke, ngomong-ngomong soal kata gaul, kita ada kuis nih udah. Aduh, Kita ada ini di luar skenario loh ini. sengaja biar kita Oke. bisa lihat ekspresi udah. Kui itu yuk. Oh, saya duluan mengarahkan ini. Kui itu yuk. Kui itu, oh ya belum, itu nggak ada kebetulan. belum. Oke, Kebetulan oke. nggak ada karena itu udah terlalu gampang. Udah. Kita cari yang lebih kekinian Oke, lagi. oke, saya siapkan ponsel buat nyari. Enggak. Saya pakai ini aja. Nah, Alami mungkin aja. ya nanti bisa juga mungkin udah bisa menjelaskan pakai contoh kalimatnya gitu ya udah ya kalau misal Kalau bingung saya tahu loh menjelaskan, ya. Oke, yang gampang-gampang dulu ya udah ya. Jayus. Oh, Jayus dari zaman saya. Oh, gitu. Itu Jayus itu sebenarnya kan katanya diambil dari nama orang. Oke. Dari nama orang yang dia itu berusaha melucu, tapi nggak lucu. Aha. Terus karena orang-orang itu gemes ngelihat dia nggak lucu, orang ketawa. Oh, ya, Jadi oke. Jayus itu adalah guyonan yang tidak lucu tapi membuat orang ketawa karena kasihan. Oke, Kurang jadi lebih gitulah. lebih ke iba ya ketawanya ya. Ya, Jayus banget sih lu gitu ke temennya. Betul. Ya itu mah dari zaman saya itu Ya bukan kan, tadi terlalu aku- oke. Ya, tadi udah dibilang di disclaimer dulu tadi udah ini yang gampang dulu. Disclaimer penafian bahasa. Penafian. Ya, maaf ya ini penerjemah otomatis. Oke. Baiklah, terima kasih udah PW. Posisi wena. Betul. Males gerak gitu, Ya, mager, mirip mager. sama mager. Aduh udah PW nih. Iya. Kolup. Kolap atau kolup? Kolup. Nggak tahu saya kolup. KOLUP. Nggak tahu. Ada yang tahu? Udah mereka kolup itu adalah lupa. Aduh, kolup nih tadi harusnya ke sini gitu. Dari mana bentukan katanya? Kolup. Oh, kok lupa? Iya ya, nggak Dari tahu. kok lupa? Ya bisa. Kolup. Kok lup ya? Kolup ya. Iya. Gitu. Oke. Terus rokum. Itu zaman saya rumah. Ada juga. Oh ya rumah. Rumah Oke, itu karena baiklah. bahasa prokem itu kan diselipkan ok. Oh ya. Dari rokum. Rokum jadi rum. Rum Wah. ok ditambahin ok. Kayak bokap sama nyokap gitu ya? Iya. Yes. Oke, betul. Leh uga atau boljuk. Itu Gampang gampang. ya? Boleh juga itu dari pemenggalan kata. Ya. TBL. Aduh. TBL banget nih TBL gitu. Aduh, saya pernah tahu itu. Lupa Aduh, itu adalah takut banget loh. Oh iya, takut banget loh. Oh iya. Ini kalau nggak salah tuh dari TikTok ya. Iya. TBL. TBL. Ya. Takut banget loh gitu. Terus aduh ini gampang lagi. Yang susah. Pokoknya kalau yang zaman saya pasti tahu lah. WTP. Nggak tahu. WTP. Heeh. Apa yo? Nggak tahu. Gak tahu sama sekali udah. Nggak tahu. Want to pamer. Oh. Itu banyak banget sih di Twitter udah sebenarnya berlalu lalang WTP. WTP. Want to pamer. Oke. Ya. Sesuai dengan karakteristik Twitter emang. Iya. Orangnya sering pamer. Pamer. Iya, narsisis kan. Terus kentang. Bukan ini ya, bukan Mirip kayak Jayus ya. Kentang itu apa? Lawakan yang membosankan, salah ya? Kamu kentang banget sih gitu ya, ya? kentang gitu. Maksudnya kena tanggung. Oh, Kepalang tanggung apa kena tanggung sih? Kentang itu kena tanggung. Kena tanggung. Jadi aduh kentang nih. Kentang banget nih mau jam segini mau pulang tapi kok kentang mau maghrib gitu. Oh, oke. Itu saya tahu cuma belum pernah mencari makna tepatnya apa. Oke, lagi deh. Seru juga nih. Nolep. Ngolep. Nolep. 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 Nyerah. Gak seru ah. Iya, Ayo dong, maaf ya. coba udah. Apa gitu? Nolep. Nolep. Nggak tahu. Itu Nyerah. dari kata no life. Jadi orang-orang yang bukan mager sih, ansos gitu loh, dia malas kemana-mana. Kamu nggak nolep punya banget sih. Kamu anaknya nolep ya di rumah mulu Oh, gitu. itu dari no life, No habis itu life. no life. Ini plesetan ditambah dengan penyerapan harfiah. Ya betul. Jadi nolep. Ya. Saya itu biasanya kalau ketemu kata gaul, yang saya berusaha cari itu adalah gejala bahasa apa yang muncul dari Ya. kata tersebut. Serius banget ya. Iya. Tetap ya, namanya juga konsultan loh. Ke arah situ lagi udah. Aduh ini juga gampang lagi. Ya tapi nggak apa deh, sebagai penutup jamet. Oh itu Tahu Jawa lah pasti, metal. iya, Jawa metal. itu Jamet sih. itu sebenarnya kan kata, saya pernah ngirim tweet tuh tentang itu. Saya lupa. Itu ada, kalau itu kan ini sekali ya, sangat apa? Rasis ya, sangat rasisme kan. Ya. Jadi ada orang yang memelesetkan. Sebenarnya itu memang
aslinya memang akronim dari Jamet. Itu artinya tuh Jawa Metal, orang Jawa datang ke ibu kota terus sok-sokan pakai baju metal, aksesoris segala macam. Cuma tetap saja kemudian pas lagi penampilannya norak. Nah, itu yang disebut Jamet sebenarnya. Betul. Yeay. Lumayan lah ada yang bisa dijawab ya. Iya, lumayan lah. Berarti udah masih mengikuti untuk bahasa. Itu banyak tuh biasanya yang kayak TBL itu juga saya akhirnya cari. Sebenarnya kan gampang kan. Iya, TBL adalah. Iya, TBL adalah gitu. Cuma masalahnya sekarang itu kan banyak media massa daring yang kentang gitu loh. Kena tanggung. Iya, langsung dipakai loh. Dia kentang loh. Maksudnya dia beri belakangan ini suka, kalau kita cari di Google, belakangan ini ada istilah TBL yang muncul. Tahu tidak warganet apa yang dimaksud dengan istilah itu? Jadi pengantarnya itu panjang banget, Bo ya. TBL adalah ini. Istilah tersebut banyak jadi memang orang itu kayaknya itu juga pemanfaatan ilmu bahasa sebenarnya. Kan kalau kita kenal yang namanya paragraf itu ada paragraf deduktif, ada induktif kan. Tetap aja nyambungnya ke ilmu bahasa ya. Deduktif itu kalimat utamanya terletak di depan, induktif di belakang kan. Nah, media massa daring itu banyak yang bikin kentang gara-gara mereka pakai induktif. Kentang bakal saya pakai. Kentang ya, tolong udah ya. Kentang Jamet, apalagi tadi ya banyak kan dipakai. TBL juga udah ya. Nanti kalau penara bahasa lagi meeting takut banget loh. Oke, udah seru banget ngobrol hari ini. Udah terima kasih sekali. Sejujurnya saya juga masih kayak nggak nyangka gitu loh. Enggak dong udah. Nanti kita bikin episode 2. Saya senang banget udah ngobrol kayak masih nggak percaya gitu ketemu Uda yang sudah saya follow sejak kapan tahu. Karena saya ngefans banget sama Uda dan hari ini berkesempatan untuk ngobrol langsung diskusi sama Uda, ngobrol-ngobrol seru. Terima kasih Uda. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Nanti kita bikin lagi Uda. Mungkin bisa ajak Mbak Desi. Oh Mbak Desi iya. untuk kita ngobrolin lebih banyak lagi tentang bahasa ya. Oke, kalau gitu kita tutup. Udah selesai udah. Terima kasih sekali. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa share, subscribe channel Mizan Network, dan tonton video lainnya.